Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kreator Bangkalan. Seperti yang kita ketahui, Kabupaten Bangkalan kian hari kian berkembang dan maju loh, baik dari aspek transportasi, fasilitas umum, hingga kulinernya. Hal itu bisa terjadi karena kerjasama yang baik antara pemerintah dan masyarakat tentunya. Nah, pada saat ini kami sedang berada di Pendopo Agung yang merupakan tempat dinas dari VJ Bupati Bangkalan, yakni Bapak Dr. Arif Mulyadi, MSI. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mengajak Kretan Bangkalan semuanya untuk wawancara eksklusif mengenal lebih dekat dengan Bapak Arif. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat dan agak sedikit ngantuk. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Apalagi sebagai seorang pemimpin tentunya memiliki kesibukan yang sangat luar biasa sekali. Ya, alhamdulillah masih dikasih kesibukan daripada nganggur. Benar sekali Pak. Hmm. Selanjutnya, salam dari Bapak Taufik Hidayat. Oh, Beliau yang merekomendasikan kami untuk mewawancarai Bapak. Mungkin langsung saja. Yang pertama, pendapat kesan dan pesan Bapak selama ada di Bangkalan dan juga culture shock yang Bapak rasakan pada saat awal Bapak datang ke Kabupaten Bangkalan. alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Dalam artian gini, di Bangkalan ini kan saya masuk juga kaget ya. Wah, di Bangkalan, di Madura, belum pernah, bahasanya juga nggak ngerti gitu. Tapi ya alhamdulillah ketika sampai di sini, bismillah lah niatnya ngaji gitu ya. Dan di luar ekspektasi saya dan cerita di luar, ternyata masyarakatnya welcome, senyum, ramah gitu kan. Jadi saya berpikir, ternyata beda sama yang diceritain orang-orang gitu kan. Jangan di Bangkalan begini, nggak bicara sampah, nggak punya Pamekasan, nggak punya Sumeneb, nggak bicara Madura, Bangkalan. Ya bagi saya itu sesuatu sekali dan ya saya sangat bersyukur ternyata baik. Dan ketika masuk saya dihadapkan pada pemilihan kepala desa atau di gelombang ketiga waktu itu. Dan ceritanya gelombang pertama agak tegang, gelombang kedua tegang banget gitu kan, gelombang ketiga gimana nih Pak PJ? Saya ikut datengin semua. Memang saat masuk tuh masyarakat tuh kayak tegang, kayak nunggu pengumuman apa gitu kan. Bloknya ada sana, ada sini. Ini kalau saya nggak turun kayaknya nggak pas. Sambil berkenalan, bismillah lah, diterima atau tidak saya turun. Saya turun, saya sapa satu persatu, ternyata senyum. Di balik kekakuannya, senyumnya langsung merekah. Dan saya begitu merekah, aduh, saya jalan terus, saya beranikan diri karena saya udah yakin masyarakat pasti sama. Di kelompok yang sisi kanan, sisi tengah, sisi kiri, sisi samping sana, semuanya menyapa dengan baik dan membuka senyumnya dengan baik. Itu yang buat saya yakin lagi dan bismillah lah ya, saya akan mengabdikan dan melayani masyarakat di Bangkalan selama masa bakti saya. Kan saya tiap 3 bulan dievaluasi. Saya mencoba untuk tetap berkinerja walaupun dengan halangan atau handicap yang tidak ringan secara psikologis maupun secara teknis, ya tetap saya jalani. Ya itu bismillah sama aja. Yang penting masyarakat masih tersenyum, saya juga tersenyum. Jadi surprise begitu ya Pak. Ya, dari cita-cita yang masuk. Iya. Karena mungkin dari awal kekakuannya dengan biasanya dengan topi, dengan kopiahnya, dengan sarungnya, biasanya banyak. Terus tiba-tiba ternyata dengan disapa dengan senyuman begitu ya Pak. Iya, alhamdulillah tuh. Kesan baik ya Bapak. Nah, berhubungan dari kesan baik ini, apa budaya yang sudah Bapak kenal, budaya terkhusus di Kabupaten Bangkalan sendiri? Ya budaya ya ada sholawat dan zikir ya kan, ada pesaan bajunya, kemudian ada tari-tariannya itu, ada kirab budaya waktu itu. Ya, cuman kirab budayanya aku agak sedikit bertanya-tanya, tapi selalu contoh dalam kirab budaya itu adalah menonjolkan perkawinan. Ya kan? Cerita tentang perkawinan, ratu ini disunting raja ini gitu-gitulah. Tapi yang jadi perannya anak kecil. Ini yang ya mungkin ada atau yang mau dipamerkan ya. Tapi kan jadikan kalau anak kecil teredukasi dengan baik nggak apa-apa. Nanti waktu sudah
aku pengen nikah gitu, masih kecil-kecil. Nah ini yang salah satu menjadi satu pertanyaan saya, tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman di UPD, baik itu di KB maupun di dinas kesehatan, posyandu, puskesmas, untuk selalu mensosialisasikan tunda pernikahan dini. Kenapa? Kalau kita nikah dini itu kita belum siap secara mental. Yang pertama, secara gen atau kondisi fisik juga belum matang, sehingga dimungkinkan akan keturunannya juga tidak terlihat dengan maksimal, karena kita belum matang betul. Ibarat buah itu dimakan belum matang betul. Selanjutnya yang paling utama mendukung kita berkeluarga adalah penghasilan. Kalau asal seneng asal nikah, cuman gaya-gaya, dia masih menggunakan fasilitas yang dipakai orang tuanya, memikat gadisnya terpengaruh, nikah dini, dia belum punya penghasilan, sopo sing meh ngeragati anaknya. Itu yang saya sampaikan. Terutama mbak ini, jangan terpengaruh dengan cowok yang kayaknya udah punya motor, punya mobil, duitnya sama bapak ibu, ya bukan dari dia sendiri, kecuali dia bekerja sendiri. Dalam artian saya tidak kemudian membanding-bandingkan, tidak, cuma tundalah perkawinan sampai semuanya matang secara fisik, matang secara psikis, dan matang secara finansial. Itu penting. Jangan udah kuliah, nanti udah gede, wah sini kuliah rapi-rapi, senyum-senyum, nanti yang cowoknya pakai motor, yang mobil gaya-gaya, rumahnya besar, rumah bapak ibunya bukan rumahnya. Iya, benar sekali. Iya, ini yang mbak-mbak ini jangan terpengaruh itu. Wah, nanti pacarku anaknya pengusaha ini kaya raya, dan ya kan bapaknya belum tentu bapaknya ngasih ke anak. Itu harapan saya. Nah, untuk itu tetaplah generasi muda menjaga tunda pernikahan sampai betul-betul sudah matang tadi, matang fisik, matang finansial, matang psikisnya juga, sehingga akan menimbulkan atau menciptakan generasi-generasi yang lebih baik dari kita. Itu harapan saya. Baik, nah selama Bapak di Bangkalan ini pasti sudah merasakan makanan-makanan yang ada di Bangkalan. Nah, makanan khas Bangkalan apa sih yang sangat Bapak sukai? Yang saya sukai banyak, enak-enak. Banyak enak-enak. Nih, ya bubur Madura, Oh iya. makan sedikit. Nanti nasi serpan, paling enak tuh, ya kan? Nanti ada bebek sinjai, kolesterolnya. Bebek sinjai itu kayak nasi Malaysia. Kenapa? Ketika kita makan di luar, kayaknya nggak begitu nikmat. Pas-pas kan sambalnya menggigit ya. Iya. Tapi ketika kita makan di bebek sinjai, nikmat banget. Kenapa nikmatnya? Ayo pernah ngerasakan? Satu piring, nasinya panas, pulang, bebeknya baru dari gorengan dimasukin situ. Kalau kita burger, ibarat kita makan McD itu, burger itu dikunyah langsung renyah, langsung mencair di mulut. Ini sama juga, netes tuh minyaknya di beras di nasinya, sehingga nasi kayak nasi lemak, enak banget. Fresh gitu ya. Ya, bener kan? Tambah sambalnya. Nah, yang utama sambalnya, di bebek semua sama. Yang sambal hitam enak, di bebek songkom atau apa, ada bebek yang direbus, semuanya enak deh masakannya. Nah, terkait itu, jadi saya harus ngurangi dong malahan. Tahu tambah kunci. Tapi betul-betul enak. Dan ada wisata kuliner, pameran kuliner itu kan juga gitu. Ada 1000 macam rasa menu bebek. Tapi bagi saya, walaupun itu hanya sekedar mungkin rumah makan resto bebek sinjai atau resto yang lain, itu sangat membantu multiplier efek ekonomi di kabupaten. Satu orang datang makan bebek sinjai, satu piring harganya 27.000. Mohon tetap harus membayar pajak yang 10%. Itu kewajiban. Dikembalikan kepada pemerintah. Saya nggak ngambil uang pengusaha nih untuk membangun. Kalau enggak gimana? Orang pada nggak mau bayar pajak itu, padahal itu wajib. Padahal dengan nasi sepiring itu sudah membiayai dari sudut ujung pertama kali bebek itu dilahirkan. Ada peternakan bebek dirawat, dikasih makan, yang tukang ngasih makannya, yang tukang nyari rumputnya, yang bersihin kandangnya, semua dapat penghasilan ketika bebek ini laku. Sampai ke pengusahaan, yang tukang masaknya, tukang buat bumbunya, tukang gorengnya, tukang bubutin itu bulunya, tukang parkir bebek sinjai dimanapun ada, atau bebek songkem, atau bebek Rizky, atau bebek NKRI, apapun itu, sampai ke pengusahanya, sampai ke negara menikmati yang dari sepiring 27.000. Coba secara logika bagine piye 27.000, tapi subhanallah itu semua sudah diberikan rezeki oleh Allah SWT. Itulah salah satu rezeki. Belum ada cuhima, cumi hitam enaknya minta. Bener sekali. Cumi hitam Madura terkenal, sama ini dikasih potongan cabai rawit. Ada. Meskipun warnanya hitam ya Pak.
Meskipun warnanya hitam begitu, tapi rasanya enak. sangat Ya karena enak saya gitu di ya, Jawa Bang. sana, ketika saya di Semarang juga gitu. Cumi itu kalau saya beli dari pasar, Iya. tak kasih lidi supaya tintanya keluar, justru tintanya itu yang enak. Ya kan, pakai nasi yang sama Iya. enak banget. Itu di sini top top. Iya. Belum lagi ada nasinya lete, nasi campur. Itu kan kolesterolnya sedikit tapi nasinya bumbunya kuahnya enak. Iya. Ya. Belum lagi amboina. Ya kan, terkenal tuh. Amboina itu Kecil enak juga. Walaupun cuman kalau saya sih porsi nasinya terlalu gede bagi saya. Kalau yang lain mungkin enggak. Tapi kan saya kepengen juga. Kenapa saya bilang begitu? Supaya apa? Ketika saya duduk di rumah makan dimanapun itu berada, selalu di piring tersisa nasi. ini memang Ini porsi. yang saya tidak inginkan. Masih banyak warga kita yang belum bisa menikmati nasi. Jadi jangan buang-buang. Makanlah secukupnya. Walaupun itu enak banget, sumpah enak banget. Tapi kita harus mengukur. Oh, kemampuanku segini, oh wes cukup. Masih banyak yang membutuhkan yang lain. Jangan kita dibiasakan membuang-buang sisa makanan, itu nggak bagus. Satu, sampahnya. Yang kedua, akan bermanfaat bagi yang lain. Itu, jadi ayo kita beredukasi, mengedukasi teman-teman. Kalau makan nih, secukupnya aja. Mbak, nasi setengah aja, pasti habis nih. Jangan nasinya satu, sak penuh, tekan gue nih. Aku kan takut gemuk. Nanti ini mbak-mbak nih, itu disisain. Nah, itu jangan. Lagi diet, alasan. Lu ngajak makan, sekarang bilang diet kan gitu. Baik. Nah, Lalu setelah makanan pasti Bapak melakukan perjalanan wisata. Nah, wisata apa saja yang sangat berkesan di Bangkalan? yang berkesan, saya renang Selat Madura. Wow, Udah pernah. belum. Kemarin aku ikut renang Selat Madura. Ya pokoknya nyemplung, saya kan udah biasa renang ya. Saya lengkapi alat-alatku, renang Selat Madura nih. Biasa diving juga. Begitu ambles, loh, kok nggak sampai ujung-ujung ya? Ternyata dalam banget Selat Madura. Padahal kan nggak bawa alat. Jadi kan cuma renang apa namanya, renang statis ya. Langsung aku berusaha ke atas. Begitu ke atas, sin. Gugup tuh. Itu udah terlanjur kan nggak mungkin saya mundur. Saya pantang menyerah. Pokoknya udah terlanjur jalan, pasti saya jalan terus. Dikit-dikit. Begitu ambil langsung ombaknya udah ceprut. Telan lagi nih. Asin. Udah, ini kalau nggak fisik mental kuat, saya udah naik kapal nih. Tapi karena aku menjaga, aku udah niat, ya kita coba sekuat mungkin. Lagi alatnya sampai ini, ini berenang lagi. Ketika nggak udah lemes banget, dilempar tali oleh panitia. Pak naik kapal, enggak, ditarik lah sama kapal. Udah Pak, ya lepas lagi, berenang lagi. Akhirnya 3,6 km saya selesaikan. Masya Allah. Saya saja yang orang Madura belum pernah mencoba hal seperti itu. Excited ya. Itu yang saya rasakan betul bahwa itu yang terkesan. Tetapi di sisi lain, wisata di Bangkalan ini sangat bagus. Bangkalan di ujung Pulau Madura dan dapat space tidak hanya di depan, tidak hanya di samping, full depan, kiri, kanan. Iya. Ujung pulau nih, Semuanya. ya kan? Ini punya Bangkalan nih, beda dengan Sumeneb sama Bangkalan ada setengah-setengah. Kalau Sumeneb sih pastilah dia punya pulau lain-lain. Kita juga punya pulau Karangjamuang. Iya. Ini yang belum dieksploitasi. Aku kepengen dalam waktu dekat cuaca agak baik saya pengen ke sana, saya bikin wisata karena Karangjamuang itu PBB yang bayar Kabupaten Bangkalan. Sekarang digunakan oleh pandu-pandu kapal. Nah, aku nanti akan bicarakan itu untuk wisata kita, paling nggak mancing mania kah atau apa. Tuh, kemudian wisata pantai yang bagus itu di daerah Kool. Iya. Saat ini di Kool itu saya sudah bekerja sama dengan Karang Taruna menginvestasikan rumput laut dan sudah 3 kali atau 4 kali panen. Dan itu akan dibeli oleh orang China. Dan sudah, dan di setiap panen dibeli. Jadi Karang Taruna tugasnya cuma nanam, panen, terus dibeli. Sarutin, Karang Taruna dikirim juga ke daerah Sumeneb untuk belajar itu dan alhamdulillah terus berkembang panennya ini. Saya berharap nanti tetap semangat Karang Tarunanya dan daerah yang lain, remaja lainnya, ini potensial. Pengusahanya yang menanam saham itu udah kerjasama dengan Cina, akan dibeli. Cina jangan dianggap Cina, bukan. Cina kita ambil investasinya. Suramadu yang bikin Cina, toh kuat ada gempa juga nggak ada masalah. Bismillah ya, semoga itu membuka lapangan kerja. Cuman dengan ada Suramadu ini kita harus juga memikirkan Kamal harus diapain nih, jangan sampai Kamal mati kan gitu. Jadi kota tutup lagi jangan, ya kita coba aktiviti di sana. Tapi bagus, ada juga wisata di Geger.
Di Geger itu ada di rumahnya Pak Abdijaya. Dia membangun resort di situ, akan dikembangkan dan akan bikin waterboom juga dalam taraf dia seorang pribadi atau duit sendiri tanpa modal lain dia lakukan itu. Dan vilanya seperti di Ubud. Coba lihat deh, di Ubud itu villa-villanya sangat bagus dan sangat etnik. Itu yang kemudian dicontoh di Geger. Ini yang ayo promosikan ke sana. Dan lebih topnya lagi, di ketinggian Geger ada namanya Putri Koneng kalau nggak salah ya. Ternyata di puncak itu karang, batu karang. Nah, saya baru meyakini, oh ya wajar kalau Bangkalan banjir. Karangnya ada di atas. Satu, karang di atas berarti awalnya dulu semua laut. Yang kedua, gimana mau nyerap air orang batu karang. Jadi air itu tetap run off-nya tinggi. Itu harus kita buat antisipasi apa, kita lagi membahas embung-embung nih di daerah arus baya atas itu kita bikin embung-embung. Kalau yang diturun ke Belega CS itu perbaiki saluran airnya yang sampai ke laut. Itu aja. Arus baya memang agak beban, kenapa? Ketinggian air lautnya lebih tinggi daripada daratan. Beda dengan Belega. Belega agak cekung tapi air laut masih di bawah. Nah, tapi arus sungai yang harus diperbaiki. Itu saya lihat. Ya, kita pelan-pelan. Yang sungai arus baya, arus sungai di Belega sudah dimulai diperbaiki oleh provinsi. Nanti yang arus baya kita lagi setting untuk membuat embung-embung kecil. Itu pun agak sedikit membuat kontra dari masyarakat. Kenapa? Takut kalau anaknya main-main di embung nanti terjadi kecelakaan. Nanti kita harus bahas, kita pikirkan kembali. Selama Bapak berada di Bangkalan, bagaimana sih cara Bapak melihat karakter dari masyarakat Madura itu sendiri? Karena kan banyak sekali nih penilaian dari masyarakat luar Madura mengenai karakter dari orang Madura itu sendiri. Nah, bagaimana menurut Bapak? Tadi kesan pertama saya ketika datang orangnya memberikan senyum dengan gigi kelihatan. Nah, itu berarti sudah welcome. Itu sehingga karakternya itu orang Madura itu adalah sebenarnya orang halus dan dia menghargai pertemanan, menghargai persaudaraan. Kenapa? Di situ ada kelompok-kelompok keluarga Jawa di Madura, di Bangkalan nih. Saya diundang salah satu keluarganya kumpul semua dari mana-mana. Saya pernah diundang juga namanya Sandur ya. Itu keluarga yang dari mana-mana datang. Ternyata kumpul keluarga gitu. Jadi kekerabatannya kuat. Apapun kalau untuk keluarga dilakukan. Itu sangat bagus untuk di Bangkalan. Apalagi ada pepatah Bopo Bebu Ibu Rato. Saya tidak akan mengartikan, takut salah. Tapi intinya bagi saya itu adalah suatu penghargaan kepada orang tua, kepada guru, kepada pimpinannya. Ayo tolong dijaga itu. Tapi ke depan saya harapkan pada saat pemilihan kepala daerah yang mudah-mudahan nih Wapres aja muda. Cari orang-orang yang memang punya rasa memiliki dan punya jiwa entrepreneurship yang tinggi sehingga Bangkalan akan terbangun. Kita tidak bisa bertahan di dalam situasi status quo. Kita nggak bisa bertahan di zona nyaman yang semacam ini. Zona nyaman sih, tapi kita nggak bisa, kita harus bergerak, tetap harus sustainable, berkelanjutan. Kalau nggak mau maju dari mana? Kita akan ketinggalan terus. Jangan lupa kita dekat dengan Surabaya. Zaman sekarang udah teknologinya udah Gen Z, Gen Alpha malah sudah kembali, sudah sangat maju. Harus itu dunia tanpa batas. Kita harus bertahan itu. Memang akidah agama tetap kita junjung tinggi, tapi perkembangan di Arab Saudi juga sudah banyak. Di Madinah sudah begitu ramainya, di Jeddah sudah demikian ramainya. Maksudnya kita masih mau menutup diri. Cina ada tirai bambu, udah dibuka. Sekarang Cina lebih dari mana-mana. Bahkan investasi dolar, devisa dia dolar lebih tinggi dari negara seluruh dunia. Makanya Cina terang-terang aja, dia terus menjual. Samping menyebar penduduknya yang terlalu padat, dia menyebar teknologi. Itu Cina. Kita contoh keahliannya. Indonesia bisa nggak kalah kok. Mau atau tidak, tinggal itu saja sih. Kira-kira apa sih yang membuat Bapak bangga menjadi masyarakat Indonesia? Orang bilang aku bukan Indonesia padahal. Indonesia. Indonesia ini terdiri dari puluhan ribu suku. Kenapa saya bilang puluhan ribu? Di Bangkalan suku macam-macam, di Madura suku macam-macam, ada Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan berbeda tuh karakternya. Karena suku yang berbeda, pada suku Madura nih. Apalagi di Jawa, apalagi di Kalimantan, apalagi di Sumatera, apalagi di Papua, apalagi di Sulawesi. Satu hal yang membanggakan saya, Indonesia itu betul-betul multi etnik. Dari sejarahnya, dia adalah perlintasan antara benua Eropa dan benua Australia. Perdagangan juga, sehingga wajar di Sumatera banyak seperti
orang India, karena bersebelahan kan India dengan Sumatera, bersebelahan dengan Malaysia, banyak orang itu juga, Melayunya ada. Di samping sini, di Kalimantan banyak seperti Chinese, bahkan Pontianak, Kalimantan Barat itu punya sister city dengan Taiwan, dengan NRT, punya dia. Jadi kan sangat membanggakan ya. Di Kalimantan agak tengah, bercampur antara Melayu dengan Chinese gitu kan. Di Papua juga bercampur, di Papua yang Serui itu dengan Prancis, karena Prancis pernah di sana. Jadi nggak dibilang Papua, semua cantik-cantik juga di sana. Apalagi yang di Serui, tuh. Kemudian di Ambon, juga ada. Di NTT, ada yang campur dengan Portugis, sama juga. Jadi kita tuh multi etnik dan di dunia ini ada. Terbukti sekarang ini, timnas kita. Betul sekali. Apa betulnya? Karena kan sudah menang di apa itu? Dari sisi menangnya, yang saya katakan dengan multi etnik tadi, pemain timnas kita ada pemain naturalisasi. Tapi keturunan Indonesia, bayang nggak? Bisa ternyata orang Indonesia nyebar ke seluruh dunia. Ini harus kita jaga, dunia tanpa batas. Indonesia ternyata penguasa, nggak cuma Cina doang. Kita pun bisa menjelajah kemana-mana. Ada 5 atau 6 pemain timnas kita naturalisasi keturunan Indonesia. Ya lihat. Aku kaget juga, main bola jadi bagus ya. Padahal baru beberapa tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu mainnya nggak bagus. Sekarang, dikitakannya bagus. Umpan bola nggak asal nendang melengkung ke depan, nggak lempar jauh, tapi pendek terukur. Bayangin, Yordania yang udah kelas Eropa, pemain dia walaupun Yordan tuh dibuat mainan sama Indonesia. Di malam aja mungkin dia beban psikologis. Psikologis gini, selama dia main lepas. Ketika dengan Korea, media menampilkan bahwa awas Shin Tae-yong itu orang Korea, jangan saya bocor, orang Korea pasti akan melawan dengan final fight. Ini jadi takutnya dalam ragu, mampu nggak gue? Terbukti 11 sama 10 kok malah kegulan nih. Berarti demam panggung tuh. Ini harus diperbaiki, jangan ragu, main lepas aja untuk timnas ini. Pasti akan dapat, nggak usah mikir menang kalah. Ada pemain yang bilang, Nathan atau siapa, Witan atau siapa bilang, kita nggak usah berpikir pada orang lain, biar orang lain berpikir tentang kita, itu bagus. Tapi di Korea kemarin terbukti dia terlalu mikir Korea, ngapain mikir Korea, dikasih aja. Itu kita penonton yang main ya berat, itu sih. Itu. Semangat bangga dengan orang Indonesia. Ternyata kita punya saudara dimanapun. Apalagi orang Madura ya, ada di mana-mana. Itu apa? Madura tutup. Kiamat buka setengah hari. Terlepas dari semua yang disampaikan oleh Bapak. Nah, kira-kira apa motivasi dan harapan dari kebijakan yang telah dilakukan dari sebelum hingga saat ini Bapak diamanahkan menjadi pejabat? Kalau sebelum saya nggak punya rencana, karena saya tiba-tiba ditunjuk jadi PJ Bupati Bangkalan. Iya. Jadi saya masuk langsung ongoing dan rock and roll lah. Jadi nggak sempat berpikir. Cuman satu, saya ingin tetap memajukan Bangkalan yang sudah maju ini ternyata menyimpan aset bangunan yang dibangun 20 tahun yang lalu tidak termanfaat di akhir-akhir tahun. Jadi saya mulai gali lagi. Saya masuk nggak punya PAD, nggak punya duit, tapi saya manfaatkan bangunan-bangunan yang ada di masa lalu. Aktifkan kembali. Kantor Pemda ternyata ada komplek perkantoran yang zaman sekarang baru mau dibuat oleh Republik Indonesia. Betul toh? Dia memusatkan kantornya di Jakarta. Di Kalimantan. Oh, sekarang pas di IKN. Ya kan IKN. Saya aku ya IKN lah, ini orang bilang. Terus di sana semua toh? Iya. Ternyata Bangkalan sudah punya kantor yang satu komplek. Semuanya ada di situ tuh. Sampai ke belakang-belakang. Saya lagi rapikan lagi supaya jalannya bisa untuk jogging track. Warga bisa mengenal satu komplek perkara di dalam kota yang untuk khusus pelayanan pemerintahan. Itu ada, lagi saya aktifkan kembali. Itu yang saya kejar. Saya ingin memajukan Bangkalan buat masyarakat lebih sejahtera lagi. Tapi mohon maaf, apapun yang saya lakukan pasti tidak akan benar. Karena persepsinya sudut pandang yang berbeda. Saya membangun jalan kemarin nih, Kuanyar, Bendung, Deka. Memang anggarannya nggak ada, dan saya terbentur impres untuk penggunaan aset PT KAI. Sehingga jawab nih, saya undanglah Galian C. Pedagang Galian C yang sudah dijual ke Surabaya itu, kan izin bukan dari kabupaten nih, izinnya kan dari provinsi. Saya bangun situ, ternyata ada orang yang menyoroti sisi lain. Berarti Pak PJ melegalkan yang terlarang. Bukan saya nggak tahu, itu bukan kewenangan Pemda. Itu urusannya provinsi, mau terlarang bukan urusan saya.
Yang penting ada aset di situ, dia merusak jalan saya minta dia membantu untuk perbaikan jalan. Kan tidak salah. Menurut saya, ada sebagian yang mengatakan itu salah. Ada yang anggap saya melegalkan yang tidak berizin. Saya nggak tahu ujinya yang keluarkan produksi bukan saya. Itu salah satunya. Saya berpikir setiap apa yang saya lakukan kok pasti ada koreksi, ya saya akan terus. Saya berharap dari seluruh masyarakat koreksi saya yang positif. Jangan hanya asal menggugat, mendengar informasi dihujat, dihujat. Saya tidak pernah punya cita-cita untuk melakukan korupsi di sini. Apa yang mau dikorupsi? Kalau toh saya memberikan kebijakan pada orang, kebijakan saya itu adalah semua orang boleh masuk. Investor manapun boleh masuk, saya jaga. Orang yang punya modal kerja silahkan kerja di sini. Saya ingin mencoba menyaingkan tadi, seperti halnya Timnas. Kok orang nggak komplain sama Timnas? Dia pakai orang naturalisasi. Tapi saya bangun di sini, saya datengin pengusaha-pengusaha dari luar kota untuk beradu di sini, saya disalahin. Harusnya netizen adil dong. Ketika saya mencoba pengusaha-pengusaha dari Jakarta, dari mana-mana masuk ke situ bersaing dengan pengusaha lokal, boleh. Ini Timnas dielulukan, minta nobar segala macam, didukung-dukung, sanjung-sanjung. Dan orang nggak pakai orang Indonesia, nggak dikomplain. Saya pingin kalau ada koreksi ke saya, ayo yang ada solutif, jangan asal sekedar menyalah. Itu sih, saya pengen generasi muda Bangka lebih smart berpikir, kritis boleh, tapi berikan solusi. Itu, ya, dari generasi muda tetap semangat Pak. Baik, terakhir nih Pak, boleh Bapak memberikan close statement untuk para warga Bangkalan, terutama untuk para pemudinya yang semakin hari semakin kreatif dan juga produktif saat ini. Saya punya grup Bangkalan Kreatif tuh. Saya undang mereka dari lintas organisasi bermarkas di sini. Yuk, kita kasih kantor untuk bertemu mereka. Harapan saya nih pada seluruh elemen masyarakat di Bangkalan. Satu, harus menjaga dan cintai kotanya sendiri. Baik di ujung. Di tempat perumahan-perumahan yang notabene saya lihat rumahnya besar-besar, bagus-bagus, ada mobil Mercy taruh pinggir jalan ditutupin buat jemur kasur, ada di kota. Aku lewat. Iya benar. Daerah Mudia situlah aku lihat. Nah, di situ itu lingkungannya kotor. Apakah generasi mudanya nggak ada sehingga tidak bisa kerja bakti? Jangan males lah. Kita bangun tidur sebelum keluar kamar, rapikan tempat tidurmu dulu. Rapikan kamarmu baru keluar. Sehingga kamu keluar udah siap perfect. Oh ya, udah siap. Bukan kamu acak-acakan bawa cucuk langsung berangkat, pulang masih berantakan kamar tidurnya, dia nggak akan fresh sampai kapanpun. Pertama, bantu lingkungan bersih-bersih. Keluar rumah tuh walaupun suntuk banyak kerjaan, rumahnya bersih jadi fresh, bekerja dengan enak. Jangan buang sampah sembarangan. Keluar sampahnya berantakan, dikasih tempat sampah, buangnya di sekitar. Terus ini ayo kita mulai dari generasi muda. Siapa lagi kalau bukan generasi muda, kita udah tua-tua nih. Sudah terlanjur untuk diperbaiki. Tapi generasi muda harus mulai membangun. Nanti pada zaman kalian. Kalau kalian sudah lemas, malas, luwe-luwe, seenaknya sendiri ikuti yang dicontoh yang kemarin-kemarin, ya selamanya akan begini. Tanggung jawab ke depan. Baik itu Bangkalan, baik itu Madura, baik itu Jawa Timur maupun NKRI, tergantung para generasi muda yang memiliki dan menyintai negara atau wilayah yang sendiri. Tetap semangat, pasti bisa. Luar biasa sekali penjelasan dan jawaban dari Bapak Arif. Semoga kita semua terus berkembang dan berdampak. Siap. Dan tentunya semoga pesan yang telah Bapak sampaikan tadi bisa memotivasi warga Bangkalan, terkhusus pemuda-pemudi yang kian hari kian produktif. Iya, ayo dong, tetap semangat untuk Bangkalan lebih baik lagi dan lebih maju lagi. Kita harus jadikan Surabaya itu Bangkalan Selatan, toh. Kita punya OTM loh, yang sudah kedatangan tamu dari seluruh Indonesia. Iya, sudah mau skala internasional juga. Itu dia. Sedang Gaspol. berproses. Imannya juga dari Sabang sampai Merauke ada, Pak. Itu yang membuka jendela. Yang saya harapkan UTM semakin berkembang di itu. Amin. Ya. Harus buka diri, kalau enggak Cina aja membuka diri, Jepang aja membuka diri. Dan satu lagi, jangan selalu mengedepankan namanya corak, nggak ada tuh. Yang ada perkelahian bersenjata, itu melakukan pelanggaran pidana. Di Bekasi sama juga berantem pakai senjata tajam, nggak pernah diomongin. Di sini corak viral terus. Padahal sebenarnya bukan carok. Bukan corak tuh. Ya, ayo kita harus jaga. Janganlah ribut-ribut diselesaikan dengan senjata. Ngomong,
dengan baik juga bisa kok. Harus dengan cinta, janganlah. Ya, pesan untuk kita loh, untuk kita semua loh, untuk kita generasi ke depan. Bahkan orang humanis dan sangat baik hati serta tersenyum semua. Harus dijaga dan tunjukkan ke dunia bahwa Madura. Siap, insya Allah. Mungkin cukup itu saja. Terima kasih. Ya, Terima kasih atas waktunya Bapak. Semoga kita semua sehat selalu dan sampai jumpa di agenda selanjutnya. Mohon doa restunya. Siap, semuanya sehat, sukses semuanya ya. Amin. Jangan lupa tunda pernikahan sebelum kalian punya pekerjaan yang Siap. tetap. Terima kasih. Gimana nih, udah kenal belum dengan Bapak PJ Bupati kita, Bapak Dr. Arif Mulya Edi, MSI? Nah, kalau sudah, semoga harapan, pesan, dan juga video kita memiliki manfaat dan memotivasi kalian semua, terkhusus warga Kabupaten Bangkalan dan pemuda-pemudi di Kabupaten Bangkalan yang kian hari kian produktif dan kreatif. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.